Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul memperbaiki diri. Kehidupan kita adalah perjalanan yang terus bergerak. Kadang kita harus menghentikan langkah kita sejenak untuk melihat ke dalam diri kita dan mencari perubahan yang diperlukan. Firman Tuhan memberikan petunjuk untuk hidup yang baik dan yang berkenan di hadapannya. Dalam renungan firman Tuhan kali ini kita akan fokus pada ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang mengatakan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Ayat ini mengajak kita untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan bukanlah sekedar permintaan maaf, tetapi juga perubahan hidup yang mendalam. Dalam kisah para rasul yang ketiga, terdapat kisah tentang seorang yang lumpuh yang duduk di pintu bait suci. Ketika Petrus dan Yohanes melewatinya, mereka memberikan perhatian dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dalam kasus ini, si lumpuh itu menerima kesembuhan fisik dan kemampuan untuk berjalan kembali. Tetapi kisah ini juga menyiratkan sebuah kebenaran spiritual yang lebih dalam. Lumpuh itu mewakili kita yang terjebak dalam keadaan yang tidak sehat, lumpuh oleh dosa dan kelemahan manusiawi. Petrus mewakili kuasa Tuhan yang bisa memperbaiki kita dan memberikan kita hidup yang baru. Tetapi perubahan ini tidak terjadi tanpa tindakan dari pihak kita. Allah mengundang kita untuk memperbaiki diri, dan itu dimulai dengan pertobatan. Pertobatan berarti berbalik, meninggalkan yang salah dan kembali kepada Allah. Itu adalah pengakuan bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kita berkeinginan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertobatan membutuhkan kesadaran akan dosa-dosa kita dan kerinduan yang tulus untuk hidup dengan benar di hadapan Allah. Namun, pertobatan bukan hanya tentang penyesalan dan perubahan eksternal yang sementara. Pertobatan yang sejati melibatkan perubahan hati yang dalam dan komitmen yang teguh untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus siap untuk melepaskan kebiasaan buruk, pola pikir yang salah, dan godaan dosa yang menghancurkan. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat mengatasi semua itu dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah adalah Allah yang memperbaiki dan memulihkan. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati dan memperbaiki hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk mengikutinya, Dia akan menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Namun inilah tanggung jawab kita untuk terus memperbaiki diri, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Bersama dengan pertobatan yang sejati, biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu melalui proses yang sulit, tetapi ingatlah bahwa Allah ada di sisi kita, memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya ketika kita memperbaiki diri dengan bimbingan dan kuasa-Nya. Kita akan bergerak maju dalam pertumbuhan rohani dan menjadi saksinya yang setia di dunia ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.